cinta dia. Beb, gue mau tanya sama lo. Apa? Kenapa bisa ada foto kayak gini? Lo habis ngapain sama Rini? Oh alah, kamu sakit gigi. Jadi Emil yang anter? Iya, Bu. Ya udah, kamu makan obat kek atau berobat ya ke puskesmas atau ke dokter ya. Cepat sembuh ya Mang Darwin. Baik, Bu. Permisi. Diobatin tuh gigi. Emil yang anter. Aduh, hari ini baru pindahan. Emil udah langsung nyamperin ke sana. Kalau Lingga lihat, pasti Lingga salah paham. Bisa-bisa Lingga mikir Emil sengaja mau nemuin Arini. Hah? Pak? Kamu kenapa? Ini Pak, Mama jadi kepikiran. Kan harusnya Mang Darwin tuh pergi ke rumahnya Lingga sama Arini, rumah kontrakan. Nganter motornya Lingga sama nganter makanan buat mereka. Tapi Mang Darwin sakit gigi, akhirnya Emil yang nganterin. Nah mereka kan baru pindahan, masa Emil udah nongol sih? Ya walaupun maksudnya baik, nganter motor sama makanan, cuman Mama nggak mau jadi salah paham di antara mereka, Pak. Emil, Lingga, Arini. Maksud kira. Ya udah, Papa telepon dia ya. Foto apa ini? Kok lu bisa ada foto kayak gini? Udah, lo jangan ngelak. Foto ini diambil dari HP. Gak mungkin, bro. Gak mungkin. Lo kalau nggak percaya, cek aja handphone gue. Sekarang juga lo cek. Nih, gue unlock ya. Tuh, langsung cek. Ada nggak fotonya? Dia sendiri. Ya bisa aja kan. Lo udah hapus semua fotonya. Ini nggak membuktikan apa-apa. Emangnya, lo dapat foto itu dari mana? Dari siapa? Gue dapat foto ini dari Alia. Dan gue sangat yakin. Ini bukan editan atau rekayasa. Makanya gue tanya sama lo. Kenapa foto ini bisa sampai ada? Lo bisa ngapain sama Alia? Alia. Lo percaya sama Alia? Lo sadar kan? Sejak suaminya meninggal, si Fajar, dia tuh ngejar lo terus. Ada kemungkinan kan? Kalau dia tuh sedang memanipulasi lo. Lo kok bisa lebih percaya sama dia daripada gua, kakak lo, dan Arini, istri lo? Lo sadar? Maksud lo ngomong kayak gitu? Gue gak ada maksud apa-apa. Gue cuma kaget aja. Bingung sih sebenarnya. Lo tuh adik gua. Arini istri lo. Lo lebih percaya sama Alia. Kenapa kayak gitu? Bentar. Papa. Ya, Pak? Mil, kamu di mana? Lagi di rumah barunya Lingga sama Arini. Anterin titipan mama dan juga motor Lingga. Kamu pulang sekarang juga ya. Kalau kamu ada di rumah Lingga atau Arini, nanti akan bikin masalah. Atau salah paham antara Lingga dan istrinya. Ngerti maksud Papa kan? Ya udah. Aku pulang sekarang. Oke. Papa suruh gue pulang sekarang juga. Tugas gue udah selesai. Ini motor lo. Cabut ya. Bye.
Loh, Mas? Pak, berhenti sebentar, Pak. Sebentar. Hari ini? Ini aku pulang ya, soalnya Papa udah suruh aku pulang sekarang. Kok cepet banget pulangnya terus? Ini minum kamu gimana? Gak apa-apa, aku bawa aja. Ntar aku minum di jalan. Ya udah nih. Makasih ya. Mas, makasih banyak ya kamu udah anterin motornya Mas Lingga sama bawain makan malam buat kita. No worries. Ya udah, kalau gitu aku balik ya. Ya udah, hati-hati di jalan ya, Mas. Ya, bye. Bye. Nanti pas sampai di rumah, aku bilang deh ke bapak sama ibu kalau Mas Bo udah ngeberesin semua masalah tunggakan di Gemilang Finance. Dan aku juga sama dia udah jadian. Ini Pak helmnya. Ini tips buat bapak ya. Oh, makasih Neng. Ya, mari Pak. Sama-sama Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Iya, oke Pak. baru pulang kamu. Oke Bu. Bu, Dok, Pak. Ibu sama bapak tadi ketemu sama Bowo di warung ketoprak. Masa lo cuma beli ketoprak harganya nggak seberapa itu dia itu ngutang. Dia sama Nak Lingga itu kan sama-sama damkar yo. Nak Lingga aja bisa modalin ibu sama bapak restoran. Mosok Bowo makan ketoprak aja ngutang. Ini bukan masalah ngutangnya, uangnya. Tapi mentalnya, mental ngutang. Terus pakai acara bohong lagi sama tukang ketopraknya. Alasannya dompetnya itu hilang, kecopetan. Lah yo ra mungkin toh. Orang kok licik kayak Bowo yo. Metame jabang bayi. Tapi mosok sih Bu, Mas Bo kayak gitu? Ih, mosok ibu itu bohong sama kamu? Kalau nggak percaya tanya sama bapakmu. Bapakmu yang bayarin ketopraknya. Iya toh Pak? Iya Dok, benar Bapak dari sana toh. Dok, Bowo itu benar-benar bukan pria yang baik loh Nak. Ingat ya Nduk, kamu jangan deket-deket lagi sama orang yang namanya Bowo. Ibu nggak sudi ya punya menantu, suka ngutang dan suka bohong kayak dia. Wis, Bapak mau ke kamar dulu ya. Ya Bu. Ayo Pak. Ya Allah, kenapa ya Mas Bo malah ngutang dan bohong lagi? Mana kepergok lagi sama bapak dan ibu. Padahal aku sama Mas Bo kan baru aja jadian. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 아웨 무다.
Mas, kok kamu makan nggak tungguin aku? Oh ya, sama ini aku mau nanya. Tadi, kok Mas Emil buru-buru banget perginya ya? Aku belum balik, dia udah mau balik duluan. Aku kan beliin minuman buat dia. Tapi untung sih tadi di jalan aku ketemu sama dia sih, jadi aku kasih minumannya. Aku mau pergi dulu ya. Aku mau ketemu sama Art. Kamu nggak mau bongkar-bongkar barang dulu? Nanti aja. Mas. Mas. Kamu berapa lama perginya, lama nggak? Kamu pulangnya jam berapa? Aku masih belum tahu. Kalau kamu tidur, tidur aja duluan. Aku bawa kunci satu lagi kok. Oke. Sumpah aku bener-bener nggak paham Mas Lingga tuh kenapa sih? Apa karena habis ketemu Mas Emil tadi ya? Tapi Mas Emil ngomong apa sama dia? Ya aku harus telepon dia. Aku nggak bisa penasaran terus dan khawatir kayak gini. Tolong berhenti sebentar, Pak. Saya mau jawab telepon. Ya. Oke. Sebentar ya. Halo Rini, ada apa? Mas, kamu ngomong apa sih sama Mas Lingga tadi? Emangnya kenapa? Kayaknya aku nggak mungkin bilang Mas Lingga pergi. Rini, kok diem? Nggak, soalnya tadi pas kamu pergi, Mas Lingga tuh tiba-tiba mukanya kusut banget, Mas. Kamu ngomong apa? Lingga udah tahu soal foto itu. Yang kamu bilang dari Alia. Hah? Dia tahu soal fotonya, dikasih tahu sama Alia kapan? Tadi pagi pas mau ambil mobil kamu. Mas Lingga yang ngambil mobil, bukannya Mang Darwin. Terus? Tadi Lingga udah konfrontasi ke aku. Aku juga udah jelasin semuanya ke dia. Cumanya begitu, dia sama sekali nggak percaya sama aku. Dia lebih percaya sama Alia. Hari ini kamu nggak apa-apa kan? Apa Lingga ada marahin kamu atau bentak kamu? Enggak kok. Oke. Kalau misalkan Lingga marah, bentak, atau nyakitin kamu kabarin aku. Karena aku nggak terima kalau dia seperti itu gara-gara fitnahnya Alia. Oke, thanks. Udah dulu ya, Mas. Ya udah hari ini. Kabarin aku kalau ada apa-apa. Pantes Mas Lingga sikapnya berubah. Kenapa sih dia nggak mau cerita sama aku soal ini seharian? Kenapa komunikasi antara aku sama Mas Lingga tuh selalu harus pincang kayak gini? Dia nggak pernah mau ngasih tahu aku apa-apa. Aku selalu harus tahu apa-apa tuh dari orang lain. Dia nggak pernah cerita sama aku. Soal foto viral kemarin aja aku harus tahu dari Angel. Dia nggak ngasih tahu aku. Sama sekali dia nggak pernah mau bahas masalah sama aku. Segitunya nggak penting ya buat bahas masalah sama aku.
Jadi tadi sebenarnya Emil tuh datang bukan karena dia mau beli roti, Ga. Tapi karena dia mau marah sama aku. Emil marah kenapa? Karena dia tahu aku punya bukti foto dia dan Arini. Dia takut rahasianya kebongkar. Foto yang kemarin kamu tunjukin itu? Iya, Ga. Foto yang waktu itu aku mau tunjukin ke kamu. Dan aku yakin Emil pasti takut banget kalau misalnya kamu tahu soal ini. Kamu mau lihat fotonya nggak? Oke, mana? Emangnya, lo dapat foto itu dari mana? Dari siapa? Gue dapat foto ini dari Alia. Dan gue sangat yakin, ini bukan editan atau rekayasa. Alia? Lo percaya sama Alia? Lo sadar kan? Sejak suaminya meninggal, si Fajar, dia tuh ngejar lo terus. Ada kemungkinan kan, kalau dia tuh sedang memanipulasi lo. Lo kok bisa lebih percaya sama dia daripada gua, kakak lo, dan Arini, istri lo? Lo cuma kaget aja, bingung sih sebenarnya. Lo tuh adik gua, Arini istri lo. Lo lebih percaya sama Alia. Bu Alia, roti yang tersisa kurang dari 20. Mau dibawa pulang atau tetap dipajang buat dijual besok pagi? Kalian bawa pulang aja. Ah, Serius, Bu? Beneran? Buat keluarga kalian di rumah. makasih ya, Bu. Kok Lingga belum balas chatnya? Aku chat lagi aja deh. Lingga, kok nggak dibalas chat aku? Kamu baik-baik aja kan? Gak dibalas lagi. Apa Lingga lagi galau karena berantem sama Arini? Kasihan Lingga. Aku harus hibur dia. Lingga? Bukannya tadi pagi dia habis ketemu teman-temannya. Berarti harusnya dia libur dong. Atau jangan-jangan Lingga nggak pulang ke rumah gara-gara video Arini yang viral itu ya? Kalau gitu, aku ke Damkar Purnasari aja deh. Siapa tahu Lingga ada di sana. Udah beres-beres ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya udah. Boleh langsung pulang aja.
Mari Bu. Ya. Lingga udah tahu soal foto itu yang kamu bilang dari Alia. Hah? Dia tahu soal fotonya, dikasih tahu sama Alia kapan? Tadi pagi pas mau ambil mobil kamu. Tadi Lingga udah konfrontasi ke aku. Aku juga udah jelasin semuanya ke dia. Cumanya begitu, dia sama sekali nggak percaya sama aku. Dia lebih percaya sama Alia. Enggak, aku nggak boleh. Aku nggak boleh biarin Mas Lingga percaya sama Alia. Mas Lingga itu suami aku, dia harus lebih percaya sama aku daripada percaya sama Alia. Aku harus cari Mas Lingga sekarang. Aku yakin Mas Lingga sekarang ada di kantor damkar. Benar dugaan aku. Lingga di sini. Lingga. Alia. Kamu ngapain di sini? Aku chat kamu nggak bales-bales nggak? Aku jadi khawatir banget. Makanya aku kesini. Aku nggak apa-apa kok. Kamu pulang aja, Alin. Gah, kamu nggak usah bohong sama aku. Aku kenal kamu tuh bukan 1 bulan, 2 bulan loh. Aku tahu kalau misalnya kamu tuh lagi nggak baik-baik aja. Apalagi semenjak foto itu. Lingga, boleh ya? Aku nemenin kamu sampai kamu ngerasa lebih baik. Pulang aja, Alin. Gah, kamu nggak usah bohong sama aku. Aku kenal kamu tuh bukan 1 bulan, 2 bulan loh. Aku tahu kalau misalnya kamu tuh lagi nggak baik-baik aja. Apalagi semenjak foto itu. Lingga, boleh ya? Aku nemenin kamu sampai kamu ngerasa lebih baik. Gah, ada gitar nih. Kamu inget gak sih, Gah? Dulu waktu kalau misalnya aku lagi sedih, lagi nggak mood, kamu selalu berusaha ngehibur aku. Dengan cara nyanyi, terus kamu main gitar. Ingat gak? Al, kamu kenapa sih? Cemburu gitu. Gak apa-apa.
gitu dong senyum. Daripada kamu cemberut kayak tadi. Jelek tau. Jelek. Sekarang gantian, aku yang hibur kamu. Senandungku hanya untuk cinta, tirakatku hanya untuk engkau. Tiada dusta, sumpah ku cinta sampai ku menutup mata. Cinta Menghapus air mata Arini. Arini nangis sama lo. Memangnya sedekat apa kalian? Sedekat apa kalian? Hei, pertanyaan lu lucu ya. Lu yang titip Arini ke gua. Lu suruh gue jagain dia, lindungin Arini. Dan gue bertaruh nyawa untuk lindungin Arini. Itu apa sebenarnya terjadi sama dia? Doni menculik dia 2 kali. Mau apa tahu lo? Mau memperkosa Arini. Itu bukan hal main-main. Dan gue yang selamati dia. Ya wajar aja. Arini setertekan itu. Do you have the slightest idea how stressful your wife is? Hah? Dan kebetulan waktu itu gue orang terdekat sama dia. Ya dia nangisnya ke gue. You're so far away, man. Mungkin ini memang salahku. Salahku yang udah meminta Emil untuk menjaga Arini. Salahku juga membiarkan Arini dekat dengan laki-laki lain. Padahal Arini ini istriku. Seharusnya aku yang jaga dia, bukan orang lain. Lima menit lagi aku sampai di kantor damkar. Aku harus bicara sama Mas Lingga. Mas Lingga! Ternyata Mas Lingga nggak ada di sini. Padahal aku pikir ini satu-satunya tempat yang dia datangi di saat lagi pengen sendiri. Di mana kamu sekarang, Mas? Apa jangan-jangan kamu lagi sama Alia? Karena kamu lebih percaya dan nyaman sama dia dibanding aku.
Hari itu, hari dimana aku menikah dengan kamu. Tidak pernah aku bayangkan ternyata segalanya akan seberat ini. Semelelahkan ini, Mas. Sekarang aku nggak tahu apa aku masih punya kekuatan untuk berjuang, untuk tidak menyerah sampai hari ke-100 yang kita janjikan itu. Ini, kamu baca. Surat perjanjian. Pada hari ini, saya Lingga Jati Gunawan dan istri saya, Arini Ayoning Tias Darsono, bersepakat akan bersama-sama mengusahakan rumah tangga kami selama 100 hari ke depan. Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut tetap tidak ada cinta, rasa percaya dan komitmen di antara kedua belah pihak, maka kami akan memutuskan ikatan pernikahan ini dengan cara yang baik. Tertanda Lingga Jati Gunawan Arini Ayuning Tias. Padahal bayanganku tentang rumah baru ini begitu indah. Tapi baru hari pertama saja semua sudah hancur berantakan. Mas, kok kamu makan gak tungguin aku? Oh ya, sama ini aku mau nanya. Tadi, kok Mas Emil buru-buru banget perginya ya? Aku belum balik, dia udah mau balik duluan. Aku kan beliin minuman buat dia. Tapi untung sih tadi di jalan aku ketemu sama dia sih, jadi aku kasih minumannya. Aku mau pergi dulu ya. Aku mau ketemu sama Art. Maaf, aku... Kayak kamu sakit banget ya? Enggak apa-apa. Aman kok, Mas. Yaudah, kita coba lagi ya. Iya. Oke. Mas, jangan mas. Mas, sadar. Jangan mas, jangan loncat. Tiada dusta, sumpah kau cinta, sampai ku menutup mata.
Lingga, kebetulan lu di sini. Regu kita kekurangan anggota nih. Bisa nggak lu ikut bantu kita ke jembatan Delima Merah? Ada warga yang nekat mau bunuh diri. Oke. Kita berangkat sekarang. Oke. Alia, maaf. Aku pergi dulu. Lingga dari dulu gak pernah berubah. Selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Padahal dia lagi ada masalah. Tapi dia tetap bisa mengutamakan pekerjaannya dengan baik. Lingga, semoga dengan kejadian ini kamu bisa berpikir jernih. Dan akhirnya kamu sadar kalau pernikahan ini gak sehat. Pernikahan kamu dan Arini sehingga kamu bisa mengakhiri dan bisa bahagia, enggak? Jangan mas, jangan loncat. Alhamdulillah, akhirnya bapak-bapak datang juga. Jadi ibu yang melapor ke pos kami soal percobaan bunuh diri di sini. Betul Pak, itu dia. Orangnya masih mau loncat Pak. Astagfirullahaladzim Pak, tolong Pak. Ya Allah. Jangan mas. Mas, jangan mas. Ayo kita mundur cepetan. Pak. Pergi! Jangan ganggu saya! Enggak, Pak. Saya bukan mau ganggu Bapak. Justru saya di sini, saya mau tolong Bapak. Nggak perlu! Kamu tidak tahu masalah saya. Hidup saya udah hancur. Biar saya mati aja. Pak, tolong Pak. Pak, saya bisa ngerti. Menjalani hidup itu memang berat, Pak. Apalagi kalau kita ngerasa nggak ada lagi yang peduli sama kita. Tapi Pak, semua orang itu punya masalah masing-masing. Punya peperangannya masing-masing. Tapi saya juga yakin, Pak, Tuhan nggak mungkin memberikan masalah lebih dari kekuatan yang kita punya, Pak. Dan saya juga yakin kok, Pak. Bapak itu pasti kuat menyelesaikan masalah Bapak. Tapi bukan dengan lompat ke bawah, Pak. Karena saya yakin itu cuma menjadi masalah baru aja buat Bapak. Pak, coba sekarang pikir baik-baik, Pak. Kalau misalnya Bapak loncat, terus nanti Bapak jadi cacat seumur hidup, siapa yang rugi? Bapak juga kan? Pak, nggak ada masalah yang nggak bisa dibicarakan. Kalau Bapak butuh teman untuk bicara, Bapak bisa bicara sama saya, Pak. Kita bicara sambil ngopi aja. Ya, Pak, ya? Tak mendekat! Berhenti! Saya mau loncat aja nih! Hei kalian! Astagfirullahaladzim. Oke, kalau Bapak mau bicarain sekarang, coba Pak, bicara sama saya. Mungkin saya bisa sedikit membantu masalah Bapak. Percuma! Nggak ada yang sebentuk saya lagi! Ini Mas Ari rumah tangga saya, Mas. Istri saya selingkuh, Mas. Selingkuh! Saya sayang sama istri saya, Mas. Saya cinta sama istri saya, Mas. Saya menikah sama dia hampir 10 tahun. Tapi kenapa dilakukan sama saya, Mas? Salah saya apa, Mas? Pak, apa Bapak yakin kalau itu benar? Saya yakin. Saya punya buktinya kok. Ada foto dia sama kakak saya, Mas.
Padahal saya udah bela-belain, Mas. Put kerja di luar kota, Mas. Put bahagiaan istri saya, Mas. Tapi apa, Mas? Dia diam-diam cari perhatian sama laki-laki lain. Dan itu kakak saya sendiri, Mas. Sakit hati saya, Mas. Sakit, Mas. Hancur hidup saya, Mas. Kenapa aku seperti menghadapi masalahku sendiri? Padahal belum ada 1 bulan aku menikah dengan Arini. Tapi rasa sakit dikhianati sudah seperti ini. Bagaimana dengan bapak ini yang sudah 10 tahun menikah? Pak, memangnya Bapak yakin foto itu asli? Saya yakin, Mas, karena orang yang ngasih tahu foto sama saya katanya itu foto asli, Mas. Nggak bakal bohong, Mas. Saya nggak bakal salah, Mas. Itu foto dia sama kakak saya sendiri, Mas. Pak, saya sendiri juga sudah menikah kok, Pak. Jadi sedikit banyak saya bisa mengerti permasalahan Bapak. Pak, namanya pernikahan itu pasti ada ujiannya memang, Pak. Tapi itu bukan alasan untuk menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini, apalagi sampai mengakhiri hidup. Pak, alangkah baiknya kalau masalah ini diselesaikan dengan baik-baik. Bapak coba tenangkan diri dulu, setelah itu coba bicarakan baik-baik dengan istri, Pak. Karena memang kan dalam pernikahan itu milik berdua, Pak. Jadi segala sesuatunya harus dibicarakan dengan baik-baik juga dengan istri Bapak. Setidaknya Bapak nggak akan kehilangan istri Bapak dengan cara seperti ini. Pegang tangan saya, Pak. Biar saya bantu. Mudah buat Anda bicara seperti itu. Lepasin! Lepasin! Ya Allah, lepasin! Lepasin saya! Astagfirullah. Mudah-mudahan selamat ya. Lingga, makasih ya. Berkat bantuan lo, kita semua dapat menjalankan tugas. Sama-sama, Pak. Lu gimana? Ada yang sakit gak? Kalau ada, kita ke rumah sakit, biar diperiksa bareng. Gak usah, gue gak apa-apa kok. Gue mau langsung balik ke pos damkar aja. Karena tadi motor gue masih di sana. Oke. Ya. Yuk. Akhirnya ya. Hari ini aku jadian sama Dewi. Wow. Nah, tapi orang tuanya Dewi gimana ya? Gak bisa pokoknya, harus cepat bayar. Ini Bang, biar saya yang bayar ya. Kembaliannya diambil aja, yuk. Kok Bapak mau bayarin ketopraknya Mas ini? Bapak kenal sama Mas ini? Enggak, saya nggak kenal. Tadi siang aja ngeliat aku kayak sebel banget. Oh, Tante. Bawa ucapin makasih banyak. Makasih. Nanti Bawa akan ganti uangnya. Gak usah diganti. Yang penting kamu jangan deketin anak saya lagi. Ya ampun. Gini banget nasibmu, Wak. Ujian apa lagi nih, ya Allah? Seto, kira-kira orang tuanya Dewi cerita nggak ya tentang kejadian tadi siang? Loh, bahaya ini. Kayaknya mendingan aku cerita dulu ke Dewi, biar dia tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Duh, kok aku pengen pipis ya? Ya udah, biar nggak bolak-balik nanti. Loh, ini bajumu udah Ibu setrikain.
Dok, teleponmu ini bunyi loh. Angkat tau Dek Wit. Ini penting loh. Siapa tuh telepon-telepon terus? Walah. Ngapa nih telepon-telepon ya? Halo? Ciloko yang ngangkat ibunya. Halo. Kamu itu ngapain loh telepon anak saya terus-terusan? Jangan telepon dia lagi. Dengar gak kamu? Itu kuping apa centelan toh yo? Tapi Tante, saya... Udah dibilang jangan deketin anakku lagi. Kamu itu ngurusin utang kamu aja. Awas ya, kalau kamu masih berani deketin, tak semprot pakai sambal kamu. Ya ampun. Aku belum ngomong apa-apa. Udah kesel banget. Gimana kalau aku jelasin? Ya ampun, Wo. Konflikmu itu ada aja. Mbok yang nganteng gitu loh jadi orang. Tolong hamba ya Allah. Bahwa pengen bahagia bersama Dewit. Lancarkan usaha hamba. Amin. Udah duit sulit. Percintaan juga sulit. Bu, itu yang telepon Mas Bo ya? Mas Bo. Gak ada Mas Bo itu. Ingat ya, kamu ini jadi cewek harus yang tegas. Jangan mau dideketin sama tukang utang kayak gitu. Iya, tapi kan Bu... Gak ada tapi-tapian. Pokoknya ibu gak mau ya kejadian kamu sama Aryo terulang lagi. Iya. Awas ya kalau kamu gak nurut sama ibu. Udah tidur sana. Oke, Bu. Aduh, gimana toh iki? Padahal kan aku sama Mas Bo tuh baru aja jadian loh. Tapi ibu tuh udah benci banget sama Mas Bo. Gimana ya? Biar bapak sama ibu tuh suka lagi sama Mas Bo. Kayak dulu gitu. Mas Bo juga. Malah ada cara ngutang sama tukang ketoprak. Mana kepergok bapak sama ibu lagi. Aduh, piye iki? Untuk sementara, aku tidur di kamar tamu aja dulu. Aku kira segalanya mulai mudah buat kita, Rin. Aku kira kita bisa pelan-pelan menjadikan pernikahan ini indah.
Tapi ternyata aku salah. Ya ampun. Ya udah jam 5 subuh. Pasti gara-gara aku capek nangis aku ketiduran. Oh, Mas Lingga mana ya? Kok nggak pulang ya semalaman? Motornya Mas Lingga ada, berarti dia pulang. Ya terus dia di mana ya sekarang? Mas Lingga. Apa Mas Lingga tidur di kamar tamu ya? Benar, Mas Lingga tidur di sini. Dia bahkan gak mau sekamar sama aku.